Hai semua, perkenalkan saya Marisa dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan lembaga eksekutif. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita bahas. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu mengenai pengertian lembaga eksekutif, juga sejarah dan perkembangan lembaga eksekutif, sejarah terbentuknya lembaga eksekutif, dan perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum membahas mengenai sejarah dan perkembangan lembaga eksekutif, tentu kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan lembaga eksekutif itu. Maka dari itu, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Baik, pengertian lembaga eksekutif diambil dari cetusan atau konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan juga Montesquieu, karena mereka adalah tokoh yang mengawali adanya konsep lembaga eksekutif ini. Nah, lembaga eksekutif menurut John Locke itu adalah lembaga atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuat. Kemudian konsep dari John Locke ini dikembangkan oleh Montesquieu, rekan Prancisnya, yaitu lembaga eksekutif atau kekuasaan eksekutif itu hanya untuk melaksanakan undang-undang. Jadi Montesquieu ini tidak memasukkan pengertian untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi dia memisahkan kewenangan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini kepada kekuasaan yudikatif. Dan dia juga tidak memasukkan kekuasaan federatif milik John Locke. Tetapi konsep lembaga eksekutif ini termasuk ke dalam konsep yang lebih besar lagi. Konsep mereka berdua yang lebih besar, yaitu dinamakan trias politika. Apa trias politika itu? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, trias politika itu adalah suatu pemisah kekuasaan yang membuat kekuasaan pada pemegangnya menjadi tidak absolut. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa itu tidak mutlak, seperti itu. Nah, kekuasaan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, dan tiap-tiap bagiannya saling mengoreksi serta menyeimbangkan, atau yang dikenal dengan istilah check and balance. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, karena biasanya pada kekuasaan yang mutlak itu selalu terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hak-hak rakyatnya tidak terpenuhi dan yang terpenuhi haknya hanya para penguasa, seperti itu. Baik, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian lembaga eksekutif juga pengertian trias politika. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan pada lembaga eksekutif. Baik, sejarah terbentuknya lembaga eksekutif seperti yang sudah saya jelaskan tadi berawal dari konsep trias politika yang dicetuskan oleh John Locke. Jadi John Locke ini merupakan filsuf Inggris yang menulis buku berjudul Two Treatises on Civil Government pada tahun 1690. Dia menulis buku ini sebagai kritik atas kekuasaan dari kerajaan Stuart di Inggris yang absolut atau mutlak, dan juga untuk membenarkan revolusi gemilang pada tahun 1688 atau The Glorious Revolution of 1688 yang dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Nah, konsepnya ini terdapat tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Menurut John Locke, kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yang sudah saya jelaskan tadi juga merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuat. Nah, konsep federatif menurut John Locke itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dari ketiga konsep ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis yang merupakan rekan Prancisnya John Locke juga. Ia membuat buku yang berjudul L'Esprit de Law atau The Spirit of the Law. Nah, tujuan ia membuat buku ini adalah untuk pemenuhan hak warga oleh pemimpin negara yang juga dipengaruhi oleh tiran dari raja-raja Burban, seperti itu. Nah, konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu ini adalah konsep legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, konsep legislatif ini sama seperti konsepnya John Locke, yaitu untuk membentuk atau membuat undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada perbedaannya, yaitu dia tidak memasukkan pengadilan ya pada kekuasaan eksekutif, namun ia mengubah kekuasaan itu menjadi kekuasaan yudikatif. Jadi, kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili terhadap pelanggaran yang terjadi atau kepada undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, konsepnya ini kemudian digunakan oleh negara-negara di dunia yang menganut sistem parlementer maupun sistem presidensial, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan lembaga eksekutif di Indonesia. Saya buat ke dalam bentuk timeline. Yang pertama itu ada masa Foxtrot yang dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 dalam Konstitusi Indische Staatsregeling oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum. Namun, pada masa ini tidak ada kekuasaan eksekutif yang terbentuk, hanya ada kekuasaan legislatif. Walaupun begitu, ini menjadi cikal bakal adanya lembaga eksekutif di kemudian hari, yaitu adanya kemerdekaan Indonesia gitu. Otomatis kan di sana ada kekuasaan eksekutif. Jadi pada masa ini menjadi cikal bakal adanya lembaga eksekutif. Nah, kemudian awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1950. Pada mulanya juga kekuasaan eksekutif atau kekuasaan presiden ini bersifat mutlak. Namun pada tanggal 16 Oktober 1945 akhirnya terbentuklah KNIP yang berfungsi sebagai kekuasaan legislatif. Nah, sistem presidensial yang diterapkan pada awal kemerdekaan berubah menjadi sistem parlementer pada tahun 1950 hingga 1959 atau Indonesia menjadi negara federal atau serikat. Pada masa ini terdapat Perdana Menteri yang menjadi kepala negara bersama Presiden. Namun sistem parlementer tidak cocok digunakan di Indonesia sehingga terjadi ketidakstabilan politik yang kemudian dikeluarkanlah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian menerapkan demokrasi terpimpin, juga kembali kepada sistem presidensial. Nah, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965 itu kekuasaan terpusat pada presiden yang menjadi menteri pun berasal dari ketua DPR hingga kepala-kepala staf ABRI gitu yang dipilih langsung oleh presiden. Karena otorisasi kekuasaan pada lembaga eksekutif akhirnya terjadilah salah satunya tragedi G30 SPKI yang menandakan bahwa era demokrasi terpimpin dan juga era Orde Lama itu berakhir. Kemudian muncul atau beralih kepada era Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Ini cukup lama. Nah, pada masa ini masih diterapkan sistem presidensial, namun hampir sama seperti kekuasaan sebelumnya, yaitu bersifat otoriter. Dan bahkan terjadi pengurangan partai, yaitu hanya 3 partai saja, yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI. Lembaga eksekutifnya juga sangat eksklusif, bahkan militer itu masuk ke dalam lembaga eksekutif pada masa Orde Baru. Kemudian karena lamanya periode Orde Baru ini menimbulkan kerusuhan pada tahun 1998, demo besar-besaran saat itu. Akhirnya Presiden Soeharto turun dan itu menjadi awal dari era reformasi hingga sekarang. Nah, pada era reformasi itu tetap menggunakan sistem presidensial. Pada masa ini juga terdapat pembaruan delegasi kekuasaan, yaitu desentralisasi pemerintahan yang memberikan peran provinsi lebih luas pada masa Presiden Habibie. Kemudian proses demokratisasi pun lebih stabil pada masa Presiden Megawati. Dan kemudian lagi terdapat pemilu yang memilih presiden dan wakilnya secara langsung pada masa Presiden SBY. Namun, pada masa ini juga terjadi ketidakjelasan sistem,
yaitu terdapat praktik pada sistem parlementer. Kita kan menggunakan sistem presidensial nih, namun pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu beliau diturunkan dengan cara keputusan MPR. Yang ini seperti sistem parlementer. Jadi ada penyimpangan sistem dari presidensial menjadi sistem parlementer gitu. Nah, untuk saat ini ya, hingga saat ini kondisi politik pun masih belum stabil, termasuk pada kekuasaan eksekutif yang bisa kita lihat langsung dan rasakan langsung bagaimana akibatnya. Contohnya seperti ketidakstabilan pada kondisi menteri, ketidakstabilan politik, dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di kelas. See you, bye-bye.